Perasaan saya sedih karena harus meninggalkan anak saya yang masih berusia 5 bulan. Takut sekali karena saya ini akan mati. Tanggal 2 Juli 2021, Papi dan Mami mengalami gejala-gejala untuk badannya sakit semua, kepala pusing, tulang-tulang pada linu-linu. Saat itu kita tes langsung, hasil negatif. Tetapi di saat tanggal 4 Juli 2021, Papi dan Mami kondisinya semakin drop. Akhirnya tanggal 5 Juli 2021 kita putuskan untuk tes PCR di Rumah Sakit Pati. Tanggal 6 Juli hasil keluar dan kita dinyatakan positif COVID-19. Akhir November 2020 suami saya terpapar COVID, kemudian saya ketularan Desember 2020. Saya adalah penyintas COVID-19 yang terpapar pada bulan Oktober 2020. Saya terpapar bersama dengan istri dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Tanggal 7 Juli saya masuk rumah sakit karena terpapar COVID-19. Sekitar Juni akhir kami berdua terpapar COVID, kepala pusing, mata merah, badan demam, juga disertai linu-linu, sesak napas juga yang dialami oleh istri. Pertengahan bulan Juni kemarin saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya karena menderita positif COVID. Akhir Juni 2021 saya terpapar COVID-19. Sebelum pemeriksaan saya dinyatakan positif tanggal 30 Juli, saya sudah merasakan sakit-sakit atau gejala 2 minggu sebelumnya, yaitu pusing sekali, badan terasa capek, kalau aktivitas nafas agak sesak, kemudian keluar keringat dingin. Tanggal 5 Juli yang lalu saya positif COVID-19. Puji Tuhan ada seorang teman yang dokter, dia membantu saya swab dan memberi saya obat-obatan. 28 Juni suami dan anak saya yang pertama terpapar COVID. Mau tidak mau kami sekeluarga isoman di rumah. Saya terkena COVID pada tanggal 25 Juni. Dan setelah itu tanggal 2 Juli kedua anak saya terkena COVID. Tanggal 30 Juni terpapar COVID sampai dirawat di rumah sakit 16 hari. Pada bulan Juli 2021 saya, mama, papa, dan juga cici terpapar sakit COVID. Saat itu David takut. Saat itu David sangat cemas sekali karena papi dan mami yang sudah berumur. Jengkel karena sudah menjaga prokes tapi ketularan dari orang rumah. Juga takut, cemas, sedih, gelisah, khawatir, tidak bisa tidur, dan juga timbul perasaan apabila saat itu mau dipanggil, ya sudah pasrah. Saya sudah tidak kuat dan pasrah kepada Tuhan. Bila Tuhan mau memanggil saya pasrah. Saya mohon ampun atas dosa-dosa, hanya bisa bernafas dalam nama Yesus. Saat itu kami benar-benar cemas, takut apakah besok kami bisa sembuh. Saat menjalani isolasi mandiri di rumah, perasaan saya sedih, cemas, stres karena harus meninggalkan anak saya yang masih berusia 5 bulan. Dan di saat yang bersamaan juga, ibu, paman, dan sepupu saya terkonfirmasi positif juga, tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Saya mengalami ketakutan yang sangat-sangat sekali karena saya mempunyai penyakit bawaan, yaitu penyakit jantung dan penyakit paru-paru. Saat itu saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, jika ini terjadi, Tuhan pasti mampukan kami untuk bisa melewatinya. Saya marah dengan mama saya karena di luar saya sudah jaga prokes, minum vitamin, tapi tetap ternyata saya tertular dari mama saya.
Saya khawatir dengan kondisi papa saya karena ketika sakit COVID papa saya ini punya komorbid yang banyak. Saya berpikir kami bisa isoman di rumah, tapi ternyata Tuhan itu berkehendak lain sehingga saya dan papa saya harus masuk ke rumah sakit. Saya sungguh tersiksa waktu itu dan takut sekali karena hanya dalam pikiran saya ini akan mati. Saya takut, khawatir bila mana kehilangan suami saya. Rabu tanggal 30 saya ikuti siaran ulang PD Selasa di YouTube. Pada saat awal lagu pujian syukur sampai lagu penyembahan saya ikut memuji Tuhan, dan tak terasa saya menangis. Seakan-akan saya mengutarakan isi hati saya seperti apa, ketidakmampuan dan kelemahan saya utarakan semua lewat tangisan. Dan pada saat itu saya merasa seorang meluk saya dan berkata kepada saya, "Jangan khawatir anakku, Bapak ada di sini." Tapi ada satu hal yang meneguhkan kami berdua saat kami berdoa dan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ke-14 setelah isolasi mandiri di rumah, kami dipulihkan kesehatannya karena kemurahannya. Tapi saya bersyukur karena setiap pagi memiliki waktu untuk pujian penyembahan dan merasa dikuatkan dengan lagunya Citra Skolastika, Kekuatan Hatiku. Kita kejadian bahwa nafas itu milik Tuhan. Saya akhirnya berpasrah dengan Tuhan. Dan ayat yang meneguhkan saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya saat saya mencari Allah, Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Tuhan menyertai keluarga kami. Bahkan ketika di rumah sakit, Tuhan menguatkan saya dengan ayat yang saya dapatkan dari Yesaya bab 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Peneguhan dari misa pagi, misa harian tiap pagi. Saya didoakan sama paroki. Saya bisa punya waktu banyak untuk mengikuti misa, untuk mengikuti doa rosario dan misa kerahiman ilahi secara online. Dikuatkan dengan mengikuti misa ekaristi di radio, melalui radio. Dari misa online setiap pagi, dari doa-doa dari anak cucu. Terima kasih buat saudara-saudara dalam komunitas yang sudah menanyakan kami setiap hari, sudah mengirimkan obat-obatan buat kami, juga terutama sudah mengirimkan makanan buat saya. Terima kasih karena saya tetap konsisten gemuk bahkan setelah saya kena COVID. Luar biasa. Semuanya menguatkan, sharing-sharingnya menguatkan. Ada yang mamanya sakit dan sembuh dari COVID-19. Ada yang istrinya sakit, anaknya, semua yang ada di dalam rumahnya sakit dan sembuh dari virus COVID-19. Itu sangat menguatkan bagi kami, bagi papi dan mami. Terima kasih untuk doa, support, dan bantuan dari teman-teman PDKY dan Sel Family P3. Tapi Tuhan begitu luar biasa baiknya kepada saya. Tuhan mengirimkan teman-teman, terutama teman-teman sekomunitas, walaupun lewat WA, mereka telah mendukung saya, mensupport saya, dan memberikan dukungan untuk saya tetap kuat, tetap semangat, dan tetap fighter. Kemudian support doa dari keluarga, teman, saudara, tetangga, itu sangat membantu kami. Saudara-saudara komunitas PDKY dan saya. Dan juga didoakan oleh teman-teman di grup Syafaan PDKY. Terima kasih Tuhan, kami ada. Kami ada. Kami ada. Kami ada. Hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. God bless you.